Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep listrik statis. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat kelistrikan yang memuat tentang konsep atom. Kemudian kita akan membahas mengenai muatan listrik. Konsep atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat-sifat unsur tersebut. Salah satu teori atom adalah model atom Dalton, yang menerangkan bahwa atom adalah bagian terkecil suatu zat. Thomson menjelaskan atom sebagai benda yang tersusun dari muatan negatif yang disebut elektron, yang tersebar merata pada permukaan atom. Dalam keadaan netral, elektron-elektron tersebut dinetralkan oleh muatan-muatan positif. Sedangkan menurut Rutherford menjelaskan bahwa atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi inti atom. Berikut merupakan timeline perkembangan model atom. Model atom yang dikemukakan oleh John Dalton itu dikemukakan pada tahun 1803. Thomson mengemukakan pada tahun 1904. Model atom Rutherford dikemukakan pada tahun 1911, dan kemudian ada Niels Bohr dan Schrödinger dan kawan-kawan pada tahun selanjutnya. Yang selanjutnya adalah struktur atom. Atom terdiri atas inti atom dan kulit atom. Pada inti atom terdapat proton dan neutron, sedangkan pada kulit atom terdapat elektron. Partikel penyusun atom, proton itu bermuatan positif. Neutron tidak bermuatan atau netral, dan elektron bermuatan negatif. Proton dan neutron akan membentuk inti atom, sehingga proton dan neutron ini akan terikat kuat di dalam inti atom. Sedangkan elektron dapat bergerak mengelilingi inti atom, yaitu pada kulit atom. Dan elektron bisa lepas dari kulit atom. Berikut merupakan ilustrasi pergerakan elektron pada kulit atom dan inti atom yang berada di tengahnya. Yang berikutnya, muatan listrik pada benda. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Benda terdiri atas tiga jenis. Yang pertama, benda tidak bermuatan atau benda netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kalau kita lihat di gambar ini, jumlah proton atau yang positifnya ada 4 dan jumlah elektronnya ada 4, sehingga dia dikatakan benda netral. Yang berikutnya, benda bermuatan positif, yaitu jika jumlah proton lebih besar daripada jumlah elektron, atau bisa dikatakan benda bermuatan positif jika benda kekurangan elektron. Yang terakhir adalah benda bermuatan negatif, yaitu jika jumlah proton kurang dari jumlah elektron, atau dapat dikatakan jika benda kelebihan elektron. Yang selanjutnya, atom yang bermuatan listrik disebut sebagai ion. Sifat muatan listrik, muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak. Di sini, jika muatannya sama-sama positif, maka dia akan tolak-menolak. Begitu juga jika muatannya sama-sama negatif,
maka yang terjadi muatan listrik tersebut akan tolak-menolak. Sedangkan yang berikutnya, muatan yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Bisa dilihat di gambar, muatan yang berbeda jenis, yang satu positif, yang satu negatif, maka akan terjadi tarik-menarik. Ya, hal tersebut dapat dilihat pada ilustrasi gambar berikut. Gambar A, balon didekatkan kepada rambut, maka balon di sini muatannya negatif, sedangkan rambut positif, sehingga rambut akan tertarik ke balon. Sedangkan ilustrasi gambar B, ini sama-sama balon, di sini sama-sama negatif, sehingga balon akan saling tolak-menolak. Yang selanjutnya, cara memberi muatan pada benda. Ada 3 cara memberi muatan pada listrik statis, yaitu penggosokan, konduksi atau penyentuhan, dan induksi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penggosokan. Muatan listrik dapat berpindah dari satu benda ke benda lain dengan cara saling menggosokkan kedua benda. Setiap benda memiliki kecenderungan untuk melepas dan menerima elektron ketika digosokkan dengan benda lain. Di sini ada ilustrasi gambar ketika penggaris digosokkan ke rambut manusia. Kemudian penggaris tersebut akan didekatkan dengan potongan-potongan kertas kecil. Dan apa yang akan terjadi? Maka potongan kertas kecil yang tadi akan menempel pada penggaris. Mengapa hal ini dapat terjadi? Penggaris yang digosokkan pada rambut mengakibatkan perpindahan elektron ke penggaris. Jadi awalnya penggaris ini muatannya netral dan rambut juga muatannya netral. Ketika dua benda saling digosokkan, maka elektron dari rambut itu akan berpindah ke penggaris, sehingga penggaris memiliki muatan yang lebih negatif. Karena tadi muatan penggaris itu negatif, sehingga sesuai dengan sifat dari muatan listrik, maka potongan kertas akan menempel pada penggaris akibat adanya gaya tarik. Contoh selanjutnya yaitu jika batang kaca digosok dengan kain sutra, maka sebagian elektron dari kaca akan pindah ke kain sutra, sehingga kaca akan menjadi bermuatan positif karena kaca kekurangan elektron. Contoh yang lainnya adalah jika batang plastik atau ebonit digosok dengan kain wol, apa yang akan terjadi? Maka sebagian elektron dari kain wol akan pindah ke batang plastik atau ebonit. Akibatnya plastik akan bermuatan negatif. Plastiknya akan bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Nah, sekarang dari beberapa contoh benda-benda yang sudah kita bahas tadi, mengapa bisa setiap benda itu memiliki sifat-sifat atau karakteristik yang berbeda terhadap elektronnya. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa benda tersebut itu lebih cenderung bermuatan positif atau negatif? Maka akan kita bahas pada deret tribolistrik. Deret tribolistrik adalah urutan deret benda yang akan bermuatan listrik negatif bila digosok dengan sembarang benda di atasnya, dan akan bermuatan listrik positif bila digosok dengan benda di bawahnya. Jadi pada deret tribolistrik di sini terdapat ada 14 bahan. Yang nomor 1 adalah bulu kelinci, nomor 2 adalah gelas atau kaca, dan seterusnya sampai nomor 14 yaitu selenoid.
cara membaca deret tribolistrik contohnya yaitu jika mika plastik yang ada di nomor 3 ini kita gosokkan dengan bulu kelinci yang ada di nomor 1, maka jika benda nomor 3 ini atau plastik ini kita gosokkan dengan benda yang ada di atasnya sesuai dengan bunyi deret tribolistrik, yaitu benda yang akan bermuatan listrik negatif bila digosok dengan sembarang benda di atasnya, maka mika plastik akan bermuatan listrik negatif, sedangkan bulu kelinci akan bermuatan listrik positif. Hal itu sesuai dengan bunyi deret tribolistrik yang ini, yaitu dia akan bermuatan listrik negatif bila digosok dengan sembarang benda yang ada di atasnya, yaitu plastik ini akan bermuatan negatif karena digosok dengan benda yang ada di atasnya, yaitu bulu kelinci. Bulu kelinci bermuatan positif. Contoh yang berikutnya, misalnya kita mau menggosokkan kain sutra dengan kaca. Maka karena sutra ini digosokkan dengan bahan yang ada di atasnya, maka sutra ini bersifat negatif, sedangkan kaca akan bersifat positif atau bermuatan positif. Berikut ini adalah muatan listrik dengan cara menggosok. Bahan-bahan yang sering keluar di soal ketika kita menggosokkan kaca dengan kain sutra. Maka proses yang akan terjadi adalah elektron dari kaca akan pindah ke kain sutra, sehingga kain sutra memiliki muatan negatif, sedangkan kaca positif. Contoh yang berikutnya, mister plastik atau penggaris plastik digosokkan dengan kain wol. Maka elektron dari kain wol akan pindah ke penggaris plastik. Penggaris plastik akan bermuatan negatif dan kain wol akan bermuatan positif. Contoh yang berikutnya, ketika penggaris plastik digosokkan dengan rambut manusia, maka elektron dari rambut manusia akan pindah ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik bersifat negatif dan rambut manusia bersifat atau bermuatan positif. Contoh yang berikutnya, balon digosokkan dengan kain wol, maka elektron dari kain wol akan pindah ke balon, sehingga balon bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif. Nah, dari beberapa gejala yang sudah kita bahas, maka dapat disimpulkan bahwa listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap atau statis. Listrik statis timbul karena benda-benda yang beraliran listrik saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik. Dengan kata lain, benda tersebut dapat menghasilkan proton dan elektron tanpa menggunakan pembangkit listrik. Listrik statis dapat terjadi karena adanya perpindahan elektron. Jadi ingat ya, yang dapat berpindah itu hanya elektronnya saja. Benda menjadi bermuatan karena elektronnya dipindahkan dari benda satu ke benda lainnya. Cara yang kedua adalah konduksi atau penyentuhan. Konduksi adalah mendekatkan benda yang bermuatan listrik ke benda yang tidak bermuatan listrik. Dengan begitu, benda yang tadinya tidak memiliki muatan listrik akan memiliki muatan listrik. Berikut adalah contoh. Gambar A merupakan batang logam yang netral, dan batang B adalah batang logam yang akan dimuati dengan cara sentuhan atau konduksi. Bila sebuah benda logam bermuatan positif disentuhkan dengan benda logam lain yang netral, maka elektron-elektron bebas
dalam logam yang netral tadi akan tertarik menuju ke logam yang bermuatan positif, seperti yang ditunjukkan oleh gambar satu ini. Karena sekarang logam kedua tersebut sudah kehilangan beberapa elektronnya, maka logam ini akan bermuatan positif. Proses ini disebut memuati dengan cara konduksi atau dengan cara sentuhan. Dan akhirnya kedua benda memiliki muatan dengan tanda yang sama, yaitu sama-sama positif. Begitu pula ketika ada konduktor yang bermuatan negatif atau logam yang bermuatan negatif, maka logam yang akan yang tadinya netral, dia juga sama-sama akan bermuatan negatif. Cara yang ketiga untuk memberi muatan pada benda yaitu dengan cara induksi. Kalau sebelumnya konduksi itu dengan cara disentuhkan, yaitu benda yang bermuatan disentuhkan dengan benda yang netral. Maka benda yang netral tadi akan memiliki muatan yang sama dengan benda yang tadi disentuhkan. Kalau pada induksi, suatu benda yang bermuatan dapat memberikan muatannya pada benda netral di dekatnya tanpa perlu disentuh atau tanpa menyentuhnya. Atau dengan kata lain, induksi adalah pemisahan muatan pada suatu benda jika benda tersebut didekatkan pada benda yang bermuatan listrik. Muatan benda yang diinduksi akan berlawanan dengan benda yang menginduksinya. Pada ilustrasi gambar berikut, sebuah benda bermuatan positif didekatkan pada benda yang netral. Maka benda bermuatan positif ini akan berperan sebagai benda penginduksi. Karena yang mendekati adalah benda bermuatan positif, maka elektron pada benda yang netral akan berpindah. Elektron pada benda yang netral tadi akan berpindah ke bagian yang lebih dekat pada benda penginduksi tersebut. Sehingga bagian yang berada di dekat benda penginduksi akan menjadi kutub negatif. Bagian yang ditinggalkan oleh elektron-elektron tadi ini akan bermuatan positif. Sehingga terjadi tarik-menarik antara benda penginduksi dan benda netral tersebut. Begitu juga jika benda yang mendekatinya adalah benda bermuatan negatif, maka elektron pada benda yang netral tadi, ini benda yang netral, elektronnya ini nanti akan menjauh dari benda penginduksi. Karena di sini negatif, maka elektronnya akan menjauh. Sehingga bagian yang berada di dekat benda penginduksi menjadi kutub positif. Dan bagian benda yang berada jauh dari benda penginduksi menjadi kutub negatif. Maka induksi merupakan peristiwa pemisahan muatan dalam satu benda. Muatan yang berada di dekat benda penginduksi disebut sebagai muatan induksi. Jika benda penginduksi dijauhkan dari benda netral tadi, maka elektron-elektron pada benda netral itu akan kembali tersebar merata di seluruh bagian benda, sehingga benda kembali netral. Tidak ada lagi kutub negatif dan kutub positif. Pemberian muatan ini bersifat sementara. Nah, pemberian muatan secara induksi itu dapat terjadi secara permanen, tapi harus dengan menggunakan bantuan konduktor lain. Silakan kalian simak ilustrasi gambar berikut. Benda A yang bermuatan positif didekatkan pada benda B yang netral. Akibatnya, pada bagian yang dekat dengan benda penginduksi menjadi kutub negatif. Dan bagian yang jauh dari benda penginduksi menjadi kutub positif. Setelah itu, kutub positif benda ini akan dihubungkan ke bumi dengan menggunakan kawat logam atau
dengan kita kenal istilahnya dengan ditanahkan atau dihubungkan ke bumi. Dengan adanya kawat logam ini, maka elektron dari bumi akan mengalir ke benda netral tersebut. Jadi ini elektron dari bumi ini akan masuk mengisi kekosongan elektron yang ada di muatan sebelah yang positif ini. Karena elektron dari bumi itu mengalir ke benda yang tadi netral atau benda B, maka benda B akan memiliki kelebihan elektron sehingga benda B akan bermuatan negatif. Jika kawat logam itu dilepas, benda B tetap akan bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Walaupun setelah itu benda A dijauhkan dari benda B akan tetap bermuatan negatif. Di sini dapat kalian lihat muatan negatifnya itu ada 4, sedangkan positifnya ada 3. Berarti B ini akan tetap bermuatan negatif. Dan dapat disimpulkan bahwa benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan positif akan menjadi bermuatan negatif. Begitupun sebaliknya, jika ada benda netral diinduksi dengan benda bermuatan negatif, maka benda netral tadi akan bermuatan positif. Nah, induksi muatan listrik tadi berlaku pada alat, yaitu elektroskop. Elektroskop ini digunakan untuk mengetahui suatu benda itu bermuatan listrik atau tidak. Bagian-bagian elektroskop yang pertama ada kepala elektroskop, ada batang konduktor, dan ada daun logam di bawahnya. Ada 2 lembar atau 2 daun logam. Pada gambar yang pertama ini terlihat elektroskop netral, yaitu terjadi gaya tarik menarik sehingga daun logam menutup. Ini elektroskop nomor 1. Pada gambar yang kedua, benda bermuatan negatif didekatkan ke kepala elektroskop. Maka elektron-elektron yang ada di kepala elektroskop tadi akan pindah atau akan turun ke daun logam yang ada di bawah. Jadi karena benda yang didekatkannya negatif, maka elektron-elektron yang bermuatan negatif yang ada di kepala elektroskop akan turun ke bawah menuju ke daun logam tadi. Karena di daun logam ini kelebihan elektron, maka daun logam ini dua-duanya bersifat negatif. Karena dua-duanya bersifat negatif, maka daun elektroskop akan membuka karena saling tolak-menolak. Yang selanjutnya, jika benda bermuatan positif didekatkan ke kepala elektroskop, maka apa yang akan terjadi? Maka elektron-elektron yang ada di daun logam di bawah tadi akan naik ke atas. Karena benda yang mendekatinya adalah positif, maka elektronnya dari bawah akan berjalan ke atas, ke bagian kepala elektroskop. Sehingga di kepala elektroskop itu akan kelebihan elektron. Sedangkan di daun logam ini di kedua sisinya akan kekurangan elektron sehingga bersifat positif. Karena kedua sisi daun logam ini bermuatan positif, maka akan terjadi gaya tolak-menolak sehingga daun logam akan membuka. Jika elektroskop ini didekatkan oleh benda yang sifatnya netral, maka yang akan terjadi, daun elektroskop ini akan tetap atau akan menguncup, tidak akan membuka lebar. Pada materi konsep listrik statis ini ada fenomena petir.
Jadi bagaimana petir itu bisa terbentuk? Jadi proses terbentuknya petir yang pertama yaitu proses terjadinya muatan pada awan. Jadi awan yang bersifat netral itu dia akan saling menggesek antara satu dengan yang lainnya. Karena awan terus bergerak secara teratur dan terus-menerus. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan yang negatif akan berkumpul pada satu sisi saja. Dan sisi sebaliknya akan berkumpul sisi positif. Maka ketika hal itu terjadi, yang selanjutnya yaitu terjadi pembuangan muatan negatif. Hal ini dapat terjadi apabila terdapat perbedaan potensial antara awan dan bumi yang cukup besar. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi. Jadi sisi yang negatif tadi, yang muatan negatif tadi akan dibuang atau terjadi pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron atau muatan negatif adalah udara. Maka pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara, hal ini dapat menyebabkan ledakan suara yang kita dengar sebagai suara gemuruh yang menggelegar atau kita sebut sebagai petir. Selain fenomena petir tadi, listrik statis juga terdapat pada kelistrikan pada sistem saraf. Semua aktivitas manusia dikendalikan oleh otak dan diaktifkan dengan sinyal listrik. Otak memutuskan perintah dan diantarkan oleh sinyal listrik ke bagian tubuh yang dituju melalui sistem saraf. Neuron adalah sel saraf yang bertanggung jawab seperti kabel listrik. Ia menghantarkan sinyal listrik ke seluruh tubuh manusia. Yang berikutnya, hewan-hewan yang mengandung listrik. Yang pertama ada hiu kepala martil. Spesies ini memiliki cara khusus dalam berburu, yaitu menggunakan pori sensor electrolocation. Sensor ini dapat membantu hiu kepala martil untuk berburu dengan menggunakan medan listrik. Yang kedua adalah echidna. Echidna disebut juga sebagai babi duri atau landak semut, yaitu merupakan mamalia darat yang dapat menghasilkan listrik dari reseptor yang ada di moncongnya. Namun listrik tersebut jumlahnya itu sangat minim dan hampir tidak terasa. Yang ketiga adalah belut listrik. Belut listrik memiliki rangkaian sel mirip baterai yang juga dikenal sebagai elektrosit. Sel elektrosit ini ada di hampir seluruh tubuh belut. Itulah sebabnya sel ini dapat digunakan sebagai metode pertahanan diri. Yang keempat adalah platypus. Saat menyelam dan mencari mangsa, platypus akan menutup mata, hidung, dan telinganya. Sebagai gantinya, platypus akan menggunakan moncongnya sebagai reseptor untuk memudahkan berburu mangsa. Reseptor ini sangat sensitif karena akan mendeteksi medan listrik yang berukuran sangat kecil. Silahkan kalian simak beberapa pertanyaan. Ya, untuk materi konsep listrik statis cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.